Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hasanuddin dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Yang pertama, kegagalan perusahaan adalah kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kebangkrutan juga sering disebut likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Next, faktor penyebab kebangkrutan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Ini menurut Darsono dan Azhari 2015 104. Yang pertama, faktor internal, di mana manajemen yang kurang efisien menanggapi masalah akan mengalami kerugian terus-menerus yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya, pemborosan dalam biaya, dalam perencanaan tidak efektif, dan keahlian manajemen itu kurang. Yang kedua, tidak seimbangnya dalam modal yang dimiliki perusahaan antara piutang dan hutang. Karena tadi manajemen tidak efisien mengakibatkan hutang yang besar, maka akan menyebabkan kerugian. Dan piutang yang besar juga akan merugikan karena aktiva yang terlalu lama menganggur tidak menghasilkan pendapatan. Ketiga, adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini biasanya bentuk korupsi ya, atau memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perubahan keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Karena perusahaan kurang meriset di lapangan untuk keinginan pelanggan, maka pelanggan akan meninggalkan perusahaan tersebut, yang menjadi perusahaan penurunan pendapatan. Yang kedua, kesulitan bahan baku. Karena supplier tidak dapat memasok kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, faktor debitur yang harus diantisipasi supaya debitur tidak melakukan kecurangan dengan melalaikan hutang. Harus dipantau terus supaya tidak ada kecurangan atau korupsi. Yang selanjutnya, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan. Harus kerjasama, harus baik hubungan. Yang selanjutnya, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan supaya selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara lain,
perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan. Intinya harus meriset di lapangan gimana perekonomian itu agar perusahaan selalu bisa mengantisipasi dengan baik. Next, selanjutnya penyelesaian kegagalan perusahaan. Yang pertama, penyelesaian sukarela. Maksudnya dapat didiskusikan melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang pertama, extension atau perpanjangan. Di sini pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur untuk memperpanjang waktu jatuh tempo kredit yang telah diberikan. Yang kedua, composition adalah kreditur tersedia untuk menerima pembayaran sebagai tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak membayar, atau jika kreditur bersedia untuk merubah uang menjadi penyertaan modal. Di sini akan meringankan perusahaan akan kewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang ketiga, liquidation by voluntary agreement. Maksudnya para kreditur secara bersama memusatkan meminta likuiditas perusahaan secara informal. Keuntungan yang bisa diperoleh yaitu waktu penyelesaian likuidasi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, nilai aset perusahaan yang dilikuidasi masih sangat tinggi. Dan yang kedua adalah penyelesaian lewat hukum atau pengadilan. Apabila pihak kreditur dan debitur tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah lewat jalur hukum. Yang selanjutnya, reorganisasi perusahaan. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya, pemodalan utang, struktur modal. Reorganisasi dan konsolidasi dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan penghematan biaya, artinya pengeluaran yang tidak penting ditunda dulu. Yang kedua, menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau dibuang, dipilah-pilah. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai dengan situasi dinilai lebih menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah utang, atau kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak diperlukan. Dari yang tadi kedua, dan menjaga likuiditas. Dalam jangka pendek mungkin sekali profitabilitas dikorbankan. Next, selanjutnya jenis-jenis reorganisasi. Reorganisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, reorganisasi portofolio. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Yang ketiga, reorganisasi manajemen atau organisasi. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset adalah kegiatan penyusunan portofolio
perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin lebih baik. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, reorganisasi perusahaan atau organisasi adalah penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.